Oke, pertama untuk soal kelompok kami yaitu transfer panas pada material. Selanjutnya, panaskan suatu material dengan distribusi suhu. Ini rumusnya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, untuk soalnya adalah gambarkan gradien suhu dan jelaskan bagaimana panas ditransfer melalui material. Dan apakah gradien suhu tersebut divergent atau curve. Nah, selanjutnya, saya akan menghitung gradien dari fungsi suhu. Fungsinya yaitu T, X, Y, dan Z. Ini masih sesuai dengan rumus yang ada di soal. Dan gradien suhu lambda T yang dihasilkan adalah dua X PXP ini untuk variabel yang Y-nya. Yang ketiga adalah variabel Z. Setelah didapat divergensi dari gradien suhu lambda T, maka kita akan menggunakan jumlah dari turunan parsial pertama dengan lambda dikali lambda T terhadap X, Y, dan juga Z. Didapat yaitu lambda dikali lambda T X, Y, dan Z do pangkat 2 T do X pangkat 2. Ini adalah T besar. Do pangkat 2 T ini untuk yang variabel Y, dan do pangkat 2 T untuk yang variabel Z. Nah, ini adalah turunan parsial pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk turunan parsial kedua untuk fungsi suhu T X Y Z sama dengan EXP min X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Didapatkan do pangkat 2 T per do X kuadrat sama dengan 4X kuadrat per XP dalam kurung min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 2EXP dalam kurung min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Lalu do 2T per do Y kuadrat sama dengan 4Y kuadrat XP dalam kurung min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2EXP min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Selanjutnya ada do kuadrat T per do Z kuadrat sama dengan 4Z kuadrat XP min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2EXP min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi divergensi dari gradien suhu adalah dalam kurung X Y Z sama dengan 4 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat XP min dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat
tambah Z kuadrat kurang 6XP min X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dari soal tersebut dapat dilihat bahwa persamaan tersebut menggunakan gradien divergen. Nah, gradien divergen adalah suatu operasi aljabar vektor yang menunjukkan jumlah sumber atau sinkron dalam suatu volume untuk distribusi suhu seperti di atas, yaitu T sama dengan E pangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Gradien suhu ini memiliki divergensi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sinkron panas di pusat bola. Untuk membuktikan bahwa gradien suhu merupakan vektor divergen, kita dapat menggunakan persamaan berikut, di mana divergence V sama dengan dF per dx ditambah dg per dy ditambah dh per dz, di mana V adalah vektor dan FGH adalah komponen vektor. Untuk distribusi suhu T sama dengan E pangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, gradien suhu dapat ditulis sebagai berikut. Gradien T sama dengan minus 2xe pangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian minus 2ye pangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, dan minus 2ze pangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dengan menggunakan persamaan di atas, kita dapat menghitung divergensi gradien suhu sebagai berikut. Divergence gradien T sama dengan minus XYZ E pangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena X, Y, dan Z adalah variabel bebas, maka divergensi gradien suhu akan selalu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sinkron panas di pusat bola. Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah gradien suhu merupakan vektor atau gradien divergen. Dalam konteks soal tersebut, panas ditransfer melalui material dalam bentuk konduksi dan radiasi. Konduksi terjadi karena partikel di pusat benda yang lebih panas mentransfer energinya ke partikel di sekitarnya. Radiasi terjadi karena partikel di pusat benda memancarkan gelombang elektromagnetik. Gradien suhu T sama dengan E pangkat minus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat menunjukkan bahwa suhu menurun secara eksponensial ke arah pusat benda. Artinya, suhu paling tinggi di pusat benda dan paling rendah di permukaan benda. Konduksi terjadi karena partikel di pusat benda yang lebih panas mentransfer energinya ke partikel di sekitarnya melalui tumbukan atau perpindahan elektron. Partikel yang lebih dingin akan menyerap energi dan partikel yang lebih panas sehingga suhunya meningkat. Proses konduksi ini akan terus berlangsung hingga suhu di seluruh material menjadi merata. Radiasi terjadi karena partikel di pusat benda memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini akan diserap oleh partikel lain sehingga terjadi perpindahan panas. Proses radiasi ini akan terus berlangsung hingga suhu di seluruh material menjadi merata. Pada bagian permukaan bola, gradien suhu tidak terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa perbedaan suhu antara partikel di permukaan bola dan di partikel di sekitarnya tidak terlalu besar. Perbedaan suhu yang tidak terlalu besar akan mengurangi laju perpindahan panas melalui konduksi. Dengan demikian, panas ditransfer dari pusat benda ke permukaan benda melalui konduksi dan radiasi. Konduksi terjadi di dekat pusat benda, sedangkan radiasi terjadi di permukaan benda. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi visualisasi distribusi suhu dalam ruang 3 dimensi serta pemahaman tentang gradien dan divergensi dari distribusi tersebut. Jadi di dalam fungsi temperatur di sini hitung distribusi suhu berdasarkan koordinat ruang 3 dimensi yaitu X, Y, Z. Dan distribusi suhu ini dihitung menggunakan fungsi eksponensial negatif dari jarak kuadrat dari titik X, Y, Z ke titik 0,0,0. Dan di sini ada fungsi gradien X, Y, Z. Nah, di sini fungsi ini tuh untuk menghitung
vektor gradien dari distribusi suhu di suatu titik X, Y, Z, dan gradien dihitung dengan mengambil turunan parsial distribusi suhu terhadap masing-masing koordinat dan mengalikannya dengan posisi koordinat yang bersangkutan. Kemudian di sini ada fungsi divergence. Fungsi ini tuh untuk menghitung divergensi distribusi suhu di suatu titik X, Y, Z. Divergensi dihitung menggunakan rumus matematis yang melibatkan turunan parsial kedua dari distribusi suhu. Dan di sini ada fungsi main. Tujuan fungsi main di sini untuk membuat grid 3D yang menghasilkan grid titik-titik dalam ruang 3 dimensi menggunakan library dari MeshGrid dari rentang min 1 hingga 1 pada setiap sumbu X, Y, Z. Kemudian menghitung nilai distribusi gradien, nilai distribusi dan nilai gradien, menghitung dari distribusi suhu T. Dari suhu T. Kayak ini ya. Ini. Dan ini gradiennya, ini divergensinya. Dan visualisasi untuk distribusi suhunya membuat kontur plot yang menggunakan PLT contour. Jadi di sini juga kita sebisa mungkin di sini ada MeshGrid. Dan di sini ada kontur yang tadi saya jelaskan. Kontur ini tuh untuk membuat kontur plot distribusi suhu. Dan visualisasi gradien dan divergensi itu membuat plot 3D dengan dua subplot, yaitu subplot pertama dan subplot yang kedua. Jadi yang subplot pertama itu kita namain ini AX1 yang menampilkan quiver plot dari gradien, dan ini AX2 kita menampilkan surface plot dari divergensi. Jadi di sini quiver plot dari gradien, dan di sini ada subplotnya, subplot kedua dari divergensi. Oke. Jadi untuk visualisasinya mungkin kita bisa langsung run. Nah, untuk figur pertama ini untuk temperature distribution. Jadi di sini menghasilkan plot kontur distribusi suhu pada bidang X, Y dan pada posisi Z tertentu, yaitu indeks 10 dari sumbu Z. Warna dalam plot menggambarkan nilai suhu dengan skala warna yang di style CMap atau Viridis. BTW tadi ada Viridis di sini. Nah, Viridis ini untuk mengatur skala warna. Dan bagaimana output itu bisa suhunya bisa bervariasi dalam bidang X dan Y pada ketinggian Z tertentu. Dan kemudian ada juga di sini plot yang kedua, ada quiver plot gradient dan surface plot divergence. Di sini menghasilkan plot 3D divergensi pada posisi Z tertentu. Warna plot ini menggambarkan nilai divergensi suhu dan transparansi diatur dengan parameter alfa dari plot ini. Jadi bisa kita lihat bagaimana divergensi suhu bervariasi dalam ruang 3 dimensi. Secara keseluruhan, output ini bisa memberikan pemahaman visual tentang distribusi suhu, gradien, dan divergensi dalam ruang 3 dimensi.